Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi hebat Indonesia? Apa kabar generasi pasti bisa? Semoga masa pandemi corona ini tidak membuat kalian menjadi generasi rebahan yang baru ya. Sebentar lagi kegiatan belajar secara formal akan kita mulai. Nah, walaupun kita masih harus belajar secara daring atau secara online, semoga kalian masih tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Nah, ada beberapa tips agar belajar secara online ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian dapat mencapai cita-cita tanpa terhambat karena kalian tidak memperoleh ilmu pengetahuan secara kontinu. Nah, yang pertama adalah, ini ada tips. Tipsnya ada 9. Agar kalian dapat belajar sehat selama di rumah aja. Yang pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Nah, motivasi ini sangat penting. Tanpa motivasi, seseorang akan selalu merasa lemah, merasa tidak semangat dalam belajar. Nah, maka kalian harus tetap punya motivasi yang kuat. Caranya dengan mempunyai cita-cita. Tuliskan cita-cita kalian dan kalian ingin meraihnya. Itu akan menjadi pendorong yang kuat agar kalian tetap bersemangat untuk belajar walaupun secara online. Kemudian yang kedua adalah jangan stres atau panik. Nah, belajar kita sekarang akan menggunakan teknologi-teknologi yang mungkin tidak kalian pelajari kemarin. Nah, ketika ada masalah dengan teknologi, ketika ada masalah dengan materi, kalian tidak perlu panik. Kalian bisa bertanya kepada teman yang sudah paham atau bisa bertanya kepada guru. Nah, nanti kita akan membuat grup, pasti ada ya di setiap kelas itu pasti nanti ada grup WhatsApp yang akan memandu kalian, yang akan memberikan informasi-informasi baik dari guru ataupun dari teman-teman kalian. Nah, jangan panik ketika ada masalah, jangan stres, jangan pusing, pokoknya santai aja ya. Jadi tanya ketika kalian tidak bisa. Kemudian yang ketiga adalah mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Setelah kalian punya motivasi yang kuat, kalian santai, kalian bisa mempersiapkan tempat belajar di rumah yang aman, yang nyaman. Misalnya kalian bilang sama bapak sama ibu, Bu, nanti saya harus belajar jam 7 sampai jam 12. Tolong nanti kalau ada pekerjaan-pekerjaan rumah, saya jangan dilibatkan dulu. Tapi nanti ketika setelah selesai saya belajar, saya pasti akan membantu bapak dan ibu. Nah, buat suasana yang aman dan nyaman, tidak ada gangguan. Ketika kalian sudah mengkomunikasikan di awal dengan orang tua, dengan adik, semua pasti bisa, ya. Kemudian yang keempat, membuat jadwal belajar. Dari sekolah akan dijadwalkan pelajaran apa saja yang akan kalian tempuh untuk satu hari. Nah, selain jadwal dari sekolah, kalian juga harus mempunyai jadwal sendiri. Karena jadwal dari sekolah yang padat tentunya tidak akan mampu menyelesaikan materi yang harus kalian pelajari. Kalian bisa membuat jadwal tambahan, misalnya malam adalah untuk mengerjakan PR, atau malam untuk mengerjakan tugas-tugas, karena untuk anak-anak SMK tentunya akan ada beberapa tugas kompetensi kejuruan yang harus kalian tempuh. Buatlah tugas, buatlah PR-PR itu ketika kalian tidak dalam jadwal belajar dari sekolah. Jadi buatlah jadwal di luar sekolah, jadi malam atau sore hari. Dan kalian taati komitmen tersebut supaya tidak ada lagi tugas yang menumpuk, sehingga nanti ketika tugas harus dikumpulkan, kalian tidak akan kebingungan sendiri karena banyak tugas yang belum dikerjakan. Kemudian yang kelima adalah jangan malu bertanya. Nah, karena ini sistem pelajaran baru, maka kalian harus aktif. Bertanyalah di grup. Ya, ketika ada yang tidak kalian ketahui, bertanya di grup. Kalau guru, wali kelas, teman-teman tidak ada yang tahu, kalian bisa memanfaatkan. Tanyalah ke Mbah Google misalnya, atau tanyalah kepada teman-teman kalian dari sekolah lain. Jadi banyak jalan, jangan terus kemudian kalian, aku nggak tahu, aku nggak bisa. Bisa kok, walaupun kalian tidak bertemu, kalian bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian yang keenam, saling membantu atau berdiskusi.
Nah, misalnya ada teman kalian yang tidak bisa, kalian bisa membantu. Atau kalian sendiri yang tidak bisa, kalian bisa memanfaatkan WhatsApp group untuk bertanya. Ya, ini apa jawabannya? Aku nggak bisa, tolong dijelaskan. Ya. Kemudian yang ke-7, fokus pada materi dan tugas. Jangan kalian meninggalkan tempat belajar kalian di rumah, karena kalian akan ketinggalan materi. Dan mungkin juga kalian akan ketinggalan tugas, karena kalian tidak memperhatikan tugas dengan seksama. Kemudian yang ke-8, setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu masalah teknis, belajar yang kalian harus hadapi secara online. Dan yang ke-8 adalah have fun. Nah, kalian berhak untuk senang-senang setelah semua terjalani dengan baik. Memang belajar itu tidak mudah, tapi tetap menarik. Kalau yang pertama tadi kalian sudah punya. Nah, jadi kalian harus punya dulu motivasi yang kuat. Kalian nikmati proses belajar secara online, maka kalian akan bisa bersenang-senang. Bersenang-senang dalam artian tetap di rumah, menikmati hobi. Kemudian kalian bisa belajar sambil mendengarkan musik. Ya. Kemudian yang terakhir, tetap menjaga protokol kesehatan penanggulangan COVID. Karena kalau kalian sudah terkena virus ini, maka proses belajar kalian akan terhambat. Nah, selain memperhatikan protokol COVID, kalian juga harus berolahraga. Karena imunitas yang tinggi bisa dicapai dari badan yang sehat dan hati yang bahagia. Mungkin itu yang bisa menjadi pegangan kalian dalam belajar, dan tetaplah kita menjadi pembelajar sejati. SMK pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.